Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang meremote access server. Di sini ada beberapa metode yang akan kita bahas. Mau saya praktekkan, yaitu yang pertama SS1 dan server. Kemudian kita akan mengubah default port SS1, kemudian close user pada SS1, kemudian konsep kemudian konfigurasi SSH dengan privat public key, kemudian konsep authority key, kemudian konfigurasi public key normal. Kemudian di sini ada privat public key pada Windows 41, kemudian public key pada Windows 42, kemudian remove dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Kemudian akan disable password authentication, kemudian generate privat public key pada router Debian. Kemudian kita akan mengaksesnya agen add ya teman-teman. Nah, selain kan pada video yang bab 16 itu kita sudah berhasil mendownload dari Masos ke router Debian ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang itu, untuk yang Masos itu masih belum bisa remote ke server Debian atau server Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk OS ke remote untuk server Debian sama Ubuntu itu kita skip dulu. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan klien atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke caranya. Ya udah, langsung kita cari di sini terminal ya teman-teman. Kita subscribe. Nah, untuk SSH ke server Debian itu kita coba ping dulu ya teman-teman. Untuk IP-nya itu untuk server Debian itu seperti itu jadi 2. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ping yang ke Ubuntu yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk cara melakukannya itu teman-teman tinggal menggunakan command SS, kemudian nama usernya itu router mau dikatakan saya ini cloningan dari router Debian. Kemudian tanda ini, kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kemudian nah ini kita buat nah, sini kita dimintakan untuk masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan, sini saya sudah login ke router Debian, server Debian ya teman-teman. Nah, ke server Debian. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini saya sudah masuk ke server Debian ya teman-teman. Ini server Debian udah. Nah, di sini kita coba yang Ubuntu server ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja yang ini ya teman-teman, dia jadi 2 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang Ubuntu server itu teman-teman sama ya teman-teman, tinggal masukkan SSH, kemudian nama usernya itu Flavila, yang Ubuntu server itu Flavila, kemudian kemudian 10.10.10.3 ya teman-teman. Di sini kita yes aja. Nah, kemudian untuk passwordnya masukkan. Nah, jika teman perhatikan, di sini saya sudah login di Ubuntu server ya teman-teman. Nah, ini kan yang asalnya itu Rala VirtualBox ya kemudian. Nah, di sini sudah ganti jadi server 2 Ubuntu. Kenapa kita bisa nah, karena di penginstalan sebelumnya kita itu mencintanya untuk open SSH ya. Nah, jadi kita itu bisa SSH pada virtual mesin yang kita punya ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk yang SSH atau Debian Ubuntu server ya teman-teman. Kemudian kita akan merubah default.ssh ya teman-teman. Yang masih meremote server Debian dan server Ubuntu dari Ubuntu klien. Nah, dari situ desktop, dari Ubuntu desktop. Nah, sekarang kita akan mencoba atau merubah untuk default portnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman perhatikan, kalau di sini saya buka seperti itu,
Setelah di port kan portnya itu 22 ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini kita akan mencoba merubah atau menambahkan si port SSH-nya ya teman-teman. Nah di sini kita langsung aja buka untuk Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Seperti biasa perintahnya itu buka SSH, kemudian username-nya router Debian, kemudian IP-nya titik 2 enter. Di sini saya sudah berada di server Debian ya teman-teman. Nah untuk konfigurasinya teman-teman tinggal masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ini ya teman-teman. Kemudian kita setup. Nah kemudian di sini saya sudah berada di dalam root. Nah kemudian teman-teman tinggal ketikkan perintah nano /etc /ssh /hd kemudian underscore config. Nah kalian tinggal cari aja yang portnya ya teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman lihat portnya masih default 22 ya teman-teman. Nah di sini kita hapus dulu yang untuk vagannya, kemudian di sini kita tambahkan 33 ya teman-teman. Kita merubah atau menambahkannya. Di sini saya mencoba yang untuk menambahkan, jadi sudah bisa teman-teman. X Y kemudian enter ya teman-teman. Di sini kemudian kita coba menrestart dulu ya. Di switch on VTRS tar SS kemudian exit saja. Kemudian jadi kita upload dulu. Nah di sini kemudian ketikkan SSH, installnya, total Debian, ada IP-nya, itu begitu. Nah di sini saya nah jika teman-teman perhatikan di sini untuk terdapat error ya teman-teman atau connection to reverse ya teman-teman. Nah dikarenakan di sini kita udah merubah si portnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk caranya teman-teman seperti ini, kemudian tambahkan depannya min p kemudian 233 ya teman-teman. Ini kita dimintakan passwordnya. Nah di sini kita bisa ya teman-teman. Nah jadi ini lebih aman ya teman-teman. Nah jadi teman-teman yang tambahkan min p 2233 ya teman-teman. Nah untuk saya Debian udah, nah kemudian kita ke Ubuntu server ya teman-teman. Di sini saya kan sudah masuk ke Ubuntu server ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman tinggal masuk dulu ke dalam rootnya ya teman-teman. Sudah masuk Ubuntu. Kita masuk dulu ke sini. Nah kemudian di sini kita seperti biasa di nano /etc /ssh/s/hd kemudian underscore config ya teman-teman. Nah kemudian enter. Nah teman-teman tinggal cari yang port 22 ini ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal hapus, kemudian kita samakan 2233 ya teman-teman. Nah X Y enter. Nah kemudian di sini kita coba restart lagi ya teman-teman. Restore CTL kemudian restart. Nah di sini kita coba exit, kemudian exit lagi. Jadi kita clear dulu. Nah di sini kita masukkan dulu ya kemudian user kita yaitu sini bersama si nama, kemudian kemudian masukkan namanya kemudian enter. Kemudian S ya. Ini terdapat connection suster teman-teman, yaitu portnya itu sudah terganti menjadi 2233 ya teman-teman. Ini error juga sama yang
yang PDBM ya. Nah itu maksudnya itu sama ya teman-teman, bisa kemudian lakukan IP-nya, kemudian di sini kita tambahkan main sama portnya ya teman, 2233. Nah ini akan masih menggunakan password. Nah ini sudah login ya teman-teman. Nah itu sudah berhasil SSH ke Ubuntu 2 ya teman-teman. Nah mungkin itu untuk yang merubah default port SSH ya teman-teman. Kemudian kita akan mengallow user pada SSH ya teman-teman. Nah untuk yang user pada SSH kita langsung saja buka untuk Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Ya, sih dia. Nah, di sini kita coba di server Debian aja ya teman-teman. Kita clear dulu. Nah di sini kita coba untuk buat beberapa user ya teman-teman. Lalu kita perlu masuk dulu ke rootnya ya teman-teman. Kita add user namanya misalnya Rara hanya 2 gitu. Rara itu ya teman-teman. Pokoknya di sini kita masukkan untuk passwordnya ya teman-teman. Nah untuk passwordnya di sini masukkan kemudian enter. Nah untuk ini kita masukkan kolomnya ini ya. Kemudian kita nah di sini sudah ada ya teman-teman, Rara 3 ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk 4 ya teman-teman. Passwordnya samakan saja. Ini kita skip. Kemudian kita ini kita masukkan lagi cek di sini sudah ada ya teman-teman. Ada 4 ya sini. Ini sudah ada 3 user ya teman. Kita ada lihat sebenarnya 3 sebenarnya 4 ya. Nah, di sini kita akan mengizinkan hanya user Debian aja yang bisa SSH ke server Debian ya teman-teman. Jadi untuk yang RAR 3 sama RAR 4 itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau sekarang bisa ya teman-teman. Kita exit dulu. Kemudian kita exit lagi. Nah di sini kita coba lagi menggunakan user RAR 3 ya teman-teman. Di sini kita remote SSH menggunakan Rara 3 kemudian kemudian minta sukses dari 3. Ini kita masukkan password ini. Nah di sini saya sudah meremote server Debian menggunakan Rara 3 ya. Nah sekarang kita coba konfigurasi untuk hanya mengizinkan user router Debian saja yang bisa meremote server Debian ya teman-teman. Nah di sini untuk masuk ke mode root dulu ya. Kemudian saya tinggal seperti yang tadi atau slash tadi ya gitu.
kemudian kita enter aja. Nah kemudian di import ini kita tambahkan tambahkan di sini counter area kita kemudian di sini kita coba kita exit aja. Ini kita coba dulu, kita coba untuk SSA menggunakan di sini kita coba. Kita coba masukkan selanjutnya. Nah, ini kan perintahnya. Barusan saya sedang melakukan fotografi, maka bentuknya coba dulu. Foto fotografi. Kita coba dengan SS. Diameter bagian dari first. Nah ini bisa ya teman-teman. Nah yang ini kan tidak bisa ya teman-teman. Dan ini akan masuk ke teman-teman. Nah sedangkan itu pasti sudah benar ya teman-teman. Dan sini kan sebenarnya kemungkinannya gitu kan barusan kita sudah mengkonfigurasi ya, hanya yang bisa itu router Debian yang bisa SSH ke server Debian. Nah jadi user Rara 3 itu tidak bisa SSH atau meremove yang server Debian ini ya, jadi hanya router Debian saja. Nah mungkin itu untuk yang allow user pada SSH. Kemudian kita akan pelajari konsep privat public key ya. Kan sebenarnya kita SSH dari Ubuntu desktop ke server Debian itu menggunakan usernya ya teman-teman. Nah kemudian IP-nya, kemudian untuk passwordnya ya teman-teman. Nah kita coba untuk praktekkan dulu. Yang pertama di sini kita masukkan dulu SSH, kemudian kemudian minta 22 dan 3 minta. Oh maaf salah teman-teman, sini nih dua. Ini kita masukkan passwordnya ke depan. Nah ini kan barusan kayak gini ya teman-teman. Nah jadi kita tidak ya teman-teman, sublinnya ke server Debiannya sebenarnya. Nah itu tidak secure dan juga tidak aman ya teman-teman. Ini tidak aman ya teman-teman. Nah di sini kan kita coba membahas untuk konsep private key ya teman-teman, supaya lebih aman atau SSH ke Debian servernya. Nah bisa teman-teman lihat untuk yang pelayanan Ubuntu itu terdapat private key ya teman-teman. Nah untuk yang server Debian itu public key ya teman-teman. Nah jadi kita akan mengkonfigurasi di server Debian itu public key. Nah di klien Ubuntu atau di Ubuntu desktop itu kita akan, nah kalau kita udah mengkonfigurasi public key itu akan namanya teman-teman server Debiannya. Nah teman-teman bisa lihat yang di sini yang preferensi itu mempunyai kunci ya teman-teman. Untuk yang server Debian itu ada gembok dan kuncinya ya teman-teman. Nah, jadi siapa yang meremove kepada server Debian itu harus mempunyai Ya Allah. Nah seperti itu. Tidak doa dia. Jadi aman ya teman-teman. Remote-nya atau SSH ya teman-teman ke server Debian ini ya teman-teman.
Nah, jadi hanya yang mempunyai itu kunci gemboknya aja yang dapat SSH ke server Debian ya teman-teman. Kemudian itu untuk konsep privat public key ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi SSH dengan privat public key Debian ya teman-teman. SSH dengan privat public key kita di sini perhatikan, di sini saya berada di user area ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya teman-teman bisa menggunakan command SSH, kemudian kemudian enter. Nah, untuk biasanya itu session sekarang saya SSH itu ada SSH itu atau hidden folder atau hidden folder atau hidden file. Nah, itu pas-pasnya itu nah itu berbeda dengan ini untuk purpose. Nah, untuk purpose-nya itu coba saya ingin meremote ke server Debian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk kosongkan pas press-nya itu. Nah, jika dikosongkan itu orang lain akan bisa mengakses server atau meremote untuk si server yang teman-teman. Nah, di sini kita masukin press-nya. Teman-teman, sini kita coba clear. Nah, kemudian kita coba login ke server Debian. Server Debiannya teman-teman. Nah, di sini kita coba AS dulu. Nah, di sini kan tidak muncul ya teman-teman. Untuk yang file .ssh ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman seperti biasa itu menggunakan ls.a ya teman-teman. Untuk melihat hidden folder ya teman-teman. Nah, di sini ada itu teman-teman itu .ssh ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba ls.ssh. Sini ada ID RSH, kemudian ID RSH kemudian ada nah, di sini kita akan mengkopikan yang ini ya teman-teman. Nah, untuk cara kopikannya teman-teman seperti biasa, komennya itu SSH kemudian copy kemudian book ID kemudian minp tidak kemudian usernya kemudian sini kita coba passwordnya sini kita coba lihat number code di sini kita sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk SS. Nah, di sini kita selesai teman. Nah, di sini kita masukkan untuk masuk preference-nya ya teman-teman, yang biasa kita buat atau konfigurasi. Kita bisa menggunakan server Debian atau SSH ke server Debian ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi SSH dengan privat public key Debian ya teman-teman. Kemudian kita akan mempelajari konsep authority key. Nah, tadi kan untuk kita alokasikan untuk
yang client Ubuntu bisa ya teman-teman. Nah jadi public itu bisa copy beberapa server ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke client Ubuntu-nya. Di sini saya coba untuk saya sudah masuk ke server itu ya teman-teman. Jika teman-teman perhatikan di sini saya sudah sini kita langsung aja untuk konfigurasi public menunya ya teman. Nah barusan kan kita mengkonfigurkan yang ini ya teman-teman, itu kita cukup ini sudah SSH info ini ID dan seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang konfigurasinya secara manual ya teman-teman. Nah jika teman-teman lihat di sini itu nah di sini terdapat SSH itu. Nah kalau teman-teman menggunakan direktori SSH-nya ya teman-teman, menggunakan perintah invasi seperti ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya LS SSH-nya kita terdapat auto rezeki ya teman-teman. Nah kita langsung saja untuk duplicate atau nanti tempel di Ubuntu server ya. Pas dulu itu tentu kita SSH kemudian slash out storage key ya teman-teman. Nanti teman-teman pasti ya teman-teman ya. Nah di sini semuanya ya teman-teman akan membawa semuanya ke bawah, tidak ke bawah yang sini panjang ke kiri. Di sini kita coba untuk exit terlebih dahulu ya. Berada di Mirara ya. Kita buka kemudian ini kita mengertinya tiga dan bisa lebih kita pergi ke nah jadi sebagai nah itu untuk yang konfigurasi public key itu tidak
kuasa seperti yang dia terkena disuruh juga itu untuk konfigurasi bikin ya kita akan rebuat pabrik pada Windows 11 ya. Sekarang kita akan konfigurasi pabrik pada Windows 1 ya. Sebagainya. Nah, misalkan kita sudah membuat aplikasi kepedulian dan di bawah itu kita itu ada di pelayanan Ubuntu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar membuat aplikasi ke Debian ya teman-teman. Ya, membuat aplikasi ke Debian dan aplikasi itu di MacOS ya teman-teman. Jadi ada apa sih jadi kita bisa aktif dengan baca ada pakai ya ini misalnya kita seperti ini sama saja nah di sini kan kita bisa untuk memasukkan investasi Mau jual lagi tidak? OTW dulu udah kita untuk koordinasi kita simplify Pasti lah mau sama. sini saya pilih download aja ya kan Oh bukan itu ya kemudian untuk saya pilih ini kita sambungkan untuk kerja itu di sini nah kalau sudah di sini kita sudah adanya teman-teman. Nah, di sini kita coba buka untuk foto terlebih dahulu teman-teman. Kita coba untuk wajahnya sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa kita sudah buka sebelumnya. Kemudian di sini kita coba untuk membersihkan publikasi.
Seafood dengan aja. Hapus yang ini sama yang ini. Bisa jadi. Dia ini bumbunya juga yang kita hapus juga yang bisa ini langsung aja itu aja aku putih. Kemudian di sini teman-teman kita nano .fsa, kemudian slash auto. Dia nano.fsa. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik lagi dan kemudian lepaskan tambahkan di aplikasi, tambahkan di depannya SSA min RSA. Nah seperti ini teman-teman. Nah kemudian X, Y, kemudian nanti kita nah kemudian di sini kita putih lagi. Kemudian di sini kita SSA, kemudian background dari sini, kemudian foto, catatan pribadinya. Di sini kita menjadi session untuk router Debian ya teman-teman. Jam sekarang Ya, ayo. Ayo, terus sholat. nah jadi kita tidak dimintakan password tapi dimintakan kita password WordPress. Nah kita masukkan sudah berhasil ya teman-teman untuk saya sudah berhasil ya teman-teman untuk filter Debian menggunakan putih di Windows ya teman-teman. Nah kemudian kita kita lihat di situ kita sudah project publiki pada Windows Publiki. Lalu kita lanjutkan remove dari Windows ke Debian ya. Sini kita coba lihat metodenya teman-teman. Tadi kan kita sudah merumus dan proses ke router Debian ya teman-teman. Nah kita juga sudah hasil public key ya teman-teman. Nah server Debian dan server Ubuntu ya teman-teman. Nah sekarang kita coba meremove dari OS ke server Debian atau ke server Ubuntu ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman di sini ya buka putih ya teman-teman. Dan di sini kita masukkan untuk WordPress-nya. Nah di sini sudah ya teman-teman. Nah, kalau kita coba cek dulu di CLB. Nah di sini kita coba dulu copy tidak bisa ya teman-teman. Seperti biasa menggunakan domain SSH, kemudian user itu server Debian-nya
Kemudian kursnya juga kita enter. Nah, di sini teman-teman tinggal yes aja. Nah, kemudian kita dimintakan password ya teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini kita sudah remove atau SSH ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, untuk server Debian itu tinggal tambahkan lagi untuk isinya lagi. Langsung kita coba lagi. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, betul. Nah, sama halnya seperti yang server Debian itu, teman-teman yang sepertikan SSH, bisa teman-teman kemudian IP-nya 3, kemudian portnya 22, ini enter, tinggal biasa aja, kemudian masukkan passwordnya teman-teman. Ini perhatikan saya sudah remove server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi itu caranya ya teman-teman untuk remove dari host OS atau dari Windows ke server Debian dan juga server Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi di sini sama halnya public key dan nah, di sini sama halnya seperti public key dan private key ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung remove server Debian dan juga server Ubuntu dari host OS IP melalui atau melewati untuk router Debiannya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya itu disable password authentication ya teman-teman. Nah, untuk disable password authentication, nah di sini kalau kita login atau kita SSH ke Ubuntu server itu terus menggunakan password ya teman-teman. Kayak nggak SS Nah, itu menggunakan password authentication ya teman-teman. Itu secara langsung tidak secure ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar mendisable untuk password authentication-nya. Nah, jadi yang bisa login ke yang SSH atau menerima ke Ubuntu server itu dengan menggunakan public key dan private key ya teman-teman. Langsung saja teman-teman buka untuk Ubuntu desktopnya. Kemudian extra radio, kemudian IP-nya, gede ikut. kemudian INT 2233. Nah, di sini kita sudah buka server Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk Gimana ketemunya? disable-nya itu teman-teman bisa ketikkan komen Bisa kita yang OS ya. terus ke dalam grupnya. Masuk bisa Terus oke. dan di sini teman-teman baru ketika terus selesai. Neng, kita si Arisa bukan lawan. Ayo naik dah. Tidak naik. Naik dah. Baik, iya kan? Authentication. Tadi kan aku marah ini Teman-teman tinggal hapus untuk sebenarnya. Untuk CSS kita rubah menjadi no ya teman-teman. Nah, seperti ini kemudian kita
Nah, Mana ayo? kita login. Kita menggunakan bagian itu. Kita masuk proses. Kita ayo lakukan aja. Kita coba proses dulu. Neng, ayo mana Neng? Kemudian min P 2233, nah kemudian enter. Oh, sudah. Nah di sini saya Kita coba ya. sudah masuk ya teman-teman. Baik, apa ya Neng? Iya. Kayak ini langsung. Ya di sini udah login. Iya. Jadi hanya Tadi linknya. SS asli. Jadi pokoknya Iya. Iya. prosesnya bisa datang ya proses ya. Tapi bentuknya Nah, kita gitu buat public key pada router Debian ya teman-teman. Nah sebelumnya kan kita barusan sudah belajar di disable password komunikasi sehingga yang router Debian itu tidak bisa meremote server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah di sini kita akan belajar menambahkan private key dan juga public key ya teman-teman di router Debian ya teman-teman, sehingga bisa meremote ke server Ubuntu ya teman-teman. Kita langsung aja kita buka mata putih. Di sini kita akan membuat public key dan frequency yang baru gitu. Nah, komennya itu SSI kemudian kita masuk. Ini sudah ya teman-teman. Di sini kita Mana dia? coba ke .ss. Mana dia? Oh, menarik. Teman SLTP, SLTP SMP, SMK mana apa gitu? Tapi kan penjualan apa nih? yang ini Oh, embung tapi kieu pemenang lomba akan diundang pada acara yang khusus digelar untuk itu. Si bantuan itu kasih hidup Anda, kasih hidup. Ini misalnya di sini kita orang bahasa politik ini ada satu apa? Cinta tulisan panitia lomba. kita akan masuk ke Ayo sudah sih. Seribu kata. kemudian sesanya di sininya
Sininya autorefsi ya teman-teman. Ini kan Seperti ini. ini kok nggak sih tuh kayak kalau bikin kotaknya nih kayak mana mau bisa kan jadi umur kotakan kita lagi pada kotak tuh apa banyak tuh itu dikiran dia tuh ini kasih dari luar nih Sini kita coba usia ada intronya ya teman-teman. Bisa kemudian P2233 teman. Nah kemudian kita mengenai selanjutnya bagian SSH ADD ya teman-teman. Adonan SSH ini bisa saya kasih. Lalu saya masuk lagi teman-teman ke server Ubuntu ya teman-teman. Aktifkan itu sudah ini tidak isi lagi. Nah di sini saya mau lagi ke Ubuntu server ya teman-teman. Masuk di sini kita coba di sini kita akan menambahkan SSH dan SSH ADD ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk SSH AD base ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian nah tujuan dibuatnya itu akan tersimpan ya teman-teman.
Nah, kita coba untuk sabuknya. Nah, di sini kita diminta sabuknya, dan di sini kita dimintakan untuk flashbacknya ya teman-teman. Jadi kita otomatis akan langsung ke. Nah, mungkin itu untuk SSH agen SSH ADD ya teman-teman. Nah, mungkin segini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.